selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar dari burung Raja Wali bagian yang kedua. Saya mengambilnya dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel ada di dalam masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Situasi yang sulit dan tekanan yang begitu besar membuat mereka semakin lama semakin meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan tugu-tugu berhala, membakar korban bagi dewa-dewa lain dan sujud kepada berhala-berhala. Bahkan mereka telah merasa bahwa Allah sudah tidak mengasihi dan memperhatikan keadaan-keadaan bangsa Israel pada saat itu. Mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan melupakan perjanjiannya pada mereka. Sehingga Allah melalui hambanya Nabi Yesaya menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun pengharapan dan kekuatan bagi umat Israel pada waktu itu. Secara khusus ketika bangsa Israel menempuh perjalanan yang sangat jauh ke tempat asal mereka dari tempat pembuangan mereka di Babilonia. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 mengatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Sangat jelas sekali bahwa Allah melihat hati bangsa Israel yang merasa bahwa Allah sudah melupakan dan tidak memperhatikan mereka lagi. Oleh karena itulah supaya mereka kembali memiliki semangat dan pengharapan, juga kepercayaan kembali kepada Allah bangsa Israel yang sesungguhnya, maka seruan Nabi Yesaya di dalam pasal yang ke-40 ayat ke-31 ini disampaikan. Dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti mendapat kekuatan yang baru. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan dan menghubungkan bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sama seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari kita pelajari mengapa Allah memberikan kesamaan atau keserupaan dengan seekor burung Raja Wali yang sedang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Banyak ahli yang menjuluki burung Raja Wali sebagai hewan penguasa langit atau the king of birds karena keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh burung Raja Wali. Yang pertama, burung Raja Wali tidak pernah menghindari badai, tetapi justru mendatangi badai, membentangkan sayapnya dan terbang lebih tinggi lagi. Ia membiarkan dirinya berada di dalam badai. Justru dengan menyerap dan mengambil kekuatan badai tersebut, burung Raja Wali dapat terbang di angkasa, hingga ia dapat melewati badai tersebut. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya untuk semakin menjadi kuat dan kokoh. Semakin dahsyat badai yang ada, semakin berdampak positif pula bagi burung Raja Wali. Setiap umat Tuhan juga harus memiliki kesadaran tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita berkuasa dan menjadi seorang pemenang. Sama seperti burung Raja Wali yang tidak takut badai bahkan mampu menaklukkan dan menguasai badai, demikian juga seharusnya kehidupan setiap orang percaya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 mengatakan, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi setiap kita yang percaya kepadanya telah diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia serta menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, kekuatan burung Raja Wali selalu diperbaharui. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada fakta yang menarik dari burung Raja Wali yang kuat, kokoh, dan tidak terkalahkan. Seekor burung Raja Wali dapat mencapai usia yang sangat panjang, yaitu 70 tahun. Tetapi pada saat usia 40 tahun, Raja Wali menghadapi pilihan yang tidak mudah, yaitu mau melanjutkan kehidupannya hingga usia 70 tahun atau berhenti saja hingga usia 40 tahun. Karena ketika burung Raja Wali telah mencapai usia 40 tahun, kekuatannya menjadi menurun. Bulu-bulunya mulai terlalu tebal, paruhnya bengkok, dan kuku-kukunya juga sudah tidak menjadi tajam lagi. Ketika seekor burung Raja Wali memutuskan untuk memperbaharui kekuatannya, maka ia akan terbang sangat tinggi ke atas gunung batu yang tertinggi dan melewati proses yang panjang selama kurang lebih 150 hari. Proses ini tidak mudah baginya, tetapi pilihan untuk memperbaharui kekuatannya kembali adalah pilihan terbaiknya agar kekuatannya sungguh-sungguh dapat diperbaharui. Di atas gunung batu dia akan mematuk-matukan paruhnya hingga paruhnya lepas dan menunggu saatnya paruh yang baru muncul kembali. Setelah paruh yang baru muncul kembali, dia akan mencabut kuku-kukunya yang sudah mulai tidak tajam tersebut, dicabutnya satu persatu hingga tumbuh kuku yang baru dan kuat. Setelah kuku yang baru itu muncul, dia akan mencoba mencabuti bulu-bulunya satu persatu hingga bulu-bulunya itu semua habis dan tumbuh bulu yang baru. Itu adalah proses yang cukup menyakitkan bagi seorang burung Raja Wali. Tetapi itu adalah pilihan untuk supaya burung Raja Wali tersebut memiliki kekuatan yang baru. Dia dapat terbang lebih tinggi lagi dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang sudah ia perbaharui. Sama seperti burung Raja Wali yang memilih untuk memperbaharui kekuatannya dan mengalami transformasi yang luar biasa, marilah kita juga belajar untuk memfokuskan diri kita kepada Allah yang dapat memperbaharui kekuatan kita. Fokuslah kepada pekerjaan dan kebesarannya, bukan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Naiklah ke gunungnya yang kudus, carilah wajahnya. Berdiam dirilah di hadapannya dan nantikanlah dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7a mengatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Maka firman Tuhan di dalam pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu digenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pusatkan atau arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Nantikanlah Dia, percayalah kepadanya dan jadilah seorang pemenang kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena firman Tuhan telah dibentangkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang selalu mengajarkan kami, selalu merubahkan kehidupan kami dan menolong kami untuk kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mau menyadari bahwa kami adalah pemenang-pemenang kehidupan. Karena kami percaya kepadamu, kami telah mengalahkan dunia. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya.
Kami sudah berdoa mengucap syukur buat sepanjang hari ini dan menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil